Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa beli roti. Bapak Ibu yang menjawab salam ku nanti, semoga cepat melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Penyelenggara pengajian Manaqib Al-Mukarram Bapak Haji Ismail Hashim dan Ibu Hajah sekeluarga yang kami hormati, pengatur acara, para mubaligh, para tatamu, ikhwan akhwat, baik yang dekat sekalipun yang jauh, insya Allah semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang indah seindah kata syair yang diukir oleh penyair, selain memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sekalian dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku ikhwan dan akhwat, yakni amalan yang harian, amalan yang mingguan, bahkan amalan yang bulanan seperti sekarang ini, dan juga insya Allah amalan yang tahunan. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk nominasi ikhwan dan akhwat yang senantiasa istiqomah dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, juga kepada umatnya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan selamanya dibanjiri dengan rahmat dan keselamatan. Wabil khusus penyelenggara pengajian Manaqib ini, kita doakan mudah-mudahan juga dipenuhi dengan rahmat dan keselamatan, dipanjangkan usianya, disehatkan lahir dan batinnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu mantunya dijadikan anak cucu mantu yang solihin dan solihat. Semua maksud dan tujuan cita-citanya insya Allah termakbul dan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, nyantai aja ngajinya ya. Ibu sambil ngopi, kuring sambil berbicara. Siap-siap? Oke. Segala sesuatu ada tandanya, ada cirinya. Ibu-ibu ada cirinya, ada. Bapak-bapak juga ada cirinya. Hewan ada cirinya, ada. Rumah ada tandanya, ada. Kantor pun ada tandanya, ada. Rasulullah menjelaskan demikian. Segala sesuatu ada tandanya, termasuk iman, Islam, ihsan kita ada tandanya. Insya Allah kita termasuk nominasi hamba Allah yang mukminin, betul ya? Masih ada iman dalam diri kita? Alhamdulillah. Tanda ada iman dalam diri kita
Di dalam kitab Nasoihul Ibad halaman 24 dijelaskan, anna sya'airul imani arba'atu asya'a. Sesungguhnya tanda-tanda keimanan itu tandanya ada 4. Berapa, Bu? Tanda keimanan ada 4. Yang pertama dalam kitab tersebut disitir at-taqwa. Kalau dalam diri kita masih ada ketakwaan, bukan berarti tak-tak di bawah ya. Pengertian takwa itu menjaga, memelihara, menjaga dari berbagai perintah Allah dilaksanakan, baik wajib sekalipun sunnah. Menjaga berbagai larangan Allah dijauhi, baik haram sekalipun makruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, pengertian takwa dalam kitab tersebut dijelaskan banyak pengertiannya. Di antaranya at-ta'atu yuradu bil ikhlas. Kalau dalam ketundukan-kerundukan dalam ibadah, dimaksud dengan takwa itu esensinya ikhlas. Semua amalan yang kita lakukan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, ya, mau manakib, mau khotaman, ya, betul ya, mau zikir, semuanya kita lakukan. Esensinya semua itu ikhlas. Jadi tujuannya hanya ilahi anta maqsud wa ridhaka maqsud. Hanya itu, orang yang ikhlas itu. Mudah-mudahan kita mukhlisin, amin. Amin. Jadi dalam ketundukan-kerundukan ikhlas itu maknanya ya. Takwa itu maknanya ikhlas. Dalam maksiat, makna takwa tersebut artinya al-hadaru, takut. Takut kalau kita melakukan dosa. Takut kalau kita menggunjing orang. Takut kalau kita mencelakakan orang. Dan lain sebagainya. Itu pengertian takwa di dalam pengertian maksiat. Satu. Yang kedua, pengertian takwa itu dalam kitab tersebut dijelaskan wa muhafadzatu adabis syariah. Pengertian takwa itu memelihara, menjaga adab-adab syariat. Kita sebagai pribadi orang timur tentu punya adab ya. Punya tata krama, punya kesopanan, punya etika, punya akhlak, betul? Kasahana pun dalam tanbih ya, harus bagaimana? Menghormat juga, kesasama, ke atas juga, di atas kita segalanya, apalagi ini. Baik, adab itu terutama di dalam thariqah, di dalam tasawuf sangat penting ya. Karena dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah dijelaskan kullu amalin kholak anil adabi fahiya qalilatul jadwa. Semua amal, kul jami kata santri ahli ngaji mantek di situ ya. Semua amal, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau zikir, mau khotaman, mau manakib, mau sholawat, mau baca Quran, apapun yang kita lakukan, semua amal yang hampa tidak memakai adab, tidak memakai tata krama, fahiya qalilatul jadwa. Itu sangat sedikit faidahnya. Sangat sedikit faidahnya. Pingin banyak, pingin sedikit. Pingin banyak. Tentunya banyak. Makanya beramal itu harus memakai adab. Pengertian takwa yang kedua dalam kitab tersebut dijelaskan muhafadzatu adabis syariah. Menjaga, memelihara adab syariah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, pengertian takwa itu di dalam kitab tersebut dijelaskan al-iqtida'u bin nabiyyi qaulan wa fi'lan. Turut kepada Nabi Muhammad, menjiplak akhlak Nabi Muhammad di dalam pekerjaannya sekalipun dalam kata-katanya. Di mana kita, ucapan kita, perbuatan kita menjiplak ucapan dan perbuatan Rasulullah.
Itulah pengertian takwa dalam kitab tersebut. Kalau dalam jiwa kita masih ada takwa, berarti spontanitas di dalam jiwa kita masih ada iman. Iman ada apanya? Ya, takwanya insya Allah. Tanda yang pertama apa? Takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tanda manusia yang dalam jiwanya masih ada iman, wal haya'u, punya sifat malu. Punya sifat malu kalau ketinggalan pengajian. Bu, malu enggak, Bu? Malu kalau ketinggalan tidak bangun malam. Malu enggak? Malu orang lain ikut kajian di masjid, kita enggak. Malu kalau orang lain berjamaah di masjid, kita enggak. Malu enggak? Malu. Jangan jadi manusia tegar. Tahu tegar? Tegableg era. Ada di sini orang tegar? Insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Kalau masih ada sifat malu, berarti dalam jiwa kita masih ada iman. Malu kalau memperlihatkan aurat, betul ya? Makanya perempuan wajib pakai kerudung penutup aurat. Jangan seperti dalam lagu Nasi Daria ini. Jilbabna dibengkek, baju na kos lepet, calana merecet, hayang katingali ikut. Oke, makanya kekek ibu. Ya, betul ya. Jangan itu ya, nggak ada di sini mah yang begitu nggak ada ya. Insya Allah semua rapi-rapi penampilannya, aurat ditutup. Ya, karena masih punya rasa malu. Berarti dalam jiwa kita masih ada iman. Antara iman dan malu, tahu amani, kembaran dua yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada malu, di situ ada tidak ada rasa malu, di situ tidak ada imannya. Bapak Ibu sekalian, yang sangat mengkhawatirkan, nanti kelak di akhir zaman, iman tersebut akan dicabut dari dunia ini. Dari kita akan dicabut. Dimuat di dalam kitab Nuru Absoril Mukminin. Dalam halaman 58. Di mana diantaranya Rasulullah menjelaskan dan bertanya kepada Malak Jibril, apakah Anda Jibril mau turun setelah kami tidak ada di dunia? Mau, kata Malak Jibril, 10 kali. Di antaranya akan menghilangkan 10 macam. Yang dihilangkan dari dunia, arfa'ul barokata. Yang pertama, dihilangkan, dikikis habis barokah. Alhamdulillah, butuh kita barokah? Makanya rajin manakib. Di dalam manakib ada barokah. Arfa'ul iman. Iman akan dikikis habis, dihilangkan di dunia. Bukan hanya iman, Al-Quran nanti akan dihilangkan oleh Allah dari dunia. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur dalam satu sisi kita termasuk orang yang masih punya rasa malu. 2. Yang ketiga, tanda orang yang masih ada imannya itu wasyukru, suka bersyukur. Banyak nikmat dan karunia Allah yang kita terima. Banyak. Mata saja dengan pandangannya 3M lebih harganya. Belum ini kuping dengan pendengarannya. Belum apa ini hidung dengan, belum mulut dengan bicara dan rasanya, belum tangan, belum jantung, belum napas, belum ginjal dan lain sebagainya. Banyak pemberian Allah, banyak. Berapa triliun yang ada dalam diri kita. Dalam bahasa Al-Quran ada nama, ada Allah. Dalam Al-Quran Allah mencitir surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hafal semua? Suka baca Quran? Allah rajin baca Qurannya. Ya, rajin. Eksis. Ya. Eksis insya Allah. Eksis baca Quran. Allah. Ini mata Allah. Pandangannya nakmah. Ini mulut Allah. Bicaranya nakmah. Ini kaki Allah. Langkahnya adalah nakmah. Allah memberikan komplit pada kita.
ala dan nakmanya. Makanya kita harus terus bersyukur. Terus jangan berhenti bersyukur. Orang yang zikirnya terus, terutama dalam hatinya, itu pertanda orang yang terus-terus bersyukur. Alhamdulillah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Terus ingat dalam hati. Ingat-ingat terus ya. Nah ini leleputan lelemengan diarah ke Joko. Leleputan lerejengan jeung Allah sapopo. Kuncuing digawe cicing nepi ka poe salah. Sing eling lahir jeung batin nepi ka ngajadi ras. Itulah hati. Alhamdulillah kita telah dipertemukan dengan mursyid yang kamil mukamil yang bisa menanamkan agar supaya hati ini terus telkomsel dengan Allah. Telkomsel dengan Allah. Terus lakukan komunikasi selalu tentunya dengan Allah. Insya Allah. Syukur terus ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tanda orang yang masih ada imannya di dalam jiwanya, wasobru, sabar. Apa itu? Sabar itu pegawaian hati, betul ya? Pekerjaan hati. Sabar melakukan ibadah ketundukan kerundukan kepada Allah, satu. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapat ujian, cobaan, pedihnya hidup dari Allah. Saya yakin yang hadir di sini punya masalah. Betul ya? Betul. Karena yang namanya hidup adalah masalah. Ada yang masalahnya masalah keluarga. Ada yang masalahnya masalah anak. Ada yang masalahnya masalah pendidikan, betul? Ada yang masalahnya rata-rata ekonomi, betul? Ada yang masalahnya penyakit, betul ya? Pokoknya mah semua yang hadir di sini, manusia yang hidup di dunia ini tentu punya masalah. Ketika kita mendapat benturan hidup, masalah, problematika dalam hidup, maka pasangkanlah jurus dan kuda-kuda kesabaran, betul ya? Pertanda orang masih ada kalau masih ada sifat sabar. Wabi sobri tanalu maturin. Hanya dengan sabar segala sesuatu yang ibu dan bapak cita-citakan, insya Allah akan terenggut. Kalau sabar. La astashilana soba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisobiri. Nongnengna. Ada nayagannya ada? Ada nayagannya. Kami akan memudahkan, benar-benar diberi kemudahan dalam segala berbagai kesulitan. Jadi yang namanya hidup di dunia tidak selamanya sulit, tapi ada kemudahan. Allah mengungkapkan semua urusan yang sulit, bukan susu alit ya. Nah, sulit, susah. Ya. Awas, hati-hati ya. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Au udrikal muna, sampai kita menemukan hasil yang dicita-citakan. Amin. Mudah-mudahan ya mendapat anugerah cita-cita dari Allah. Faman qadatil amalu illa lisobiri. Tidak akan tercapai berbagai cita-cita, tidak akan tercapai berbagai anugerah dari Allah, tidak akan tercapai berbagai kelezatan dari Allah, illa lisobiri, kecuali hanya bagi orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Jadi 4 tanda orang yang masih ada iman di dalam jiwanya. Apa yang pertama? Takwa kepada Allah. Yang kedua, masih punya rasa malu. Yang ketiga, suka bersyukur kepada Allah. Yang keempat, ketika mendapat kesulitan kita bersabar. Insya Allah kita usahakan semua itu, kita upayakan semua itu. Jangan sampai kita jadi manusia yang aral subaha ketika mendapat ujian dan cobaan dari Allah. Insya Allah orang yang senantiasa la ilaha illallah akan menangkis semua itu. Karena orang yang sabar mendapat 2 keuntungan. Satu diantaranya mendapat keuntungan dari sabar. Yang kedua mendapat keuntungan diantaranya dari musibah yang Allah turunkan. Kenapa Allah memberi kesulitan? Satu,
Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Banyak kita dosa? Namanya gak dosa, kalau dosa terasa, betul ya? Nah, lalu yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kita. Diangkat derajat kita oleh Allah. Diangkat. Mau diangkat? Mau. Orang yang telah dihargai oleh Allah, tidak akan ada yang menghinakannya sedikit pun. Satu orang pun. Tapi orang yang telah dihinakan oleh Allah, semua manusia akan menghinakannya. Na'udzubillahi min. Itulah orang yang sifatnya punya sifat ketakwaan, dinamakan orang tersebut izzah, mendapat izzah. Ada Bu Izzah di sini? Ya, izzah artinya gagah atau mulia. Ingin hidup kita mulia? Semuanya ingin mulia. Jangan kalah dengan pantat ayam. Coba pantat ayam mulia. Ayamnya, ya pantatnya mulia. Jadi kita jangan kalah dengan martabat ayam. Orang yang masih ada dalam dirinya yang namanya iman, tandanya ada 4, insya Allah orang tersebut telah mendapat izzah dari Allah. Kemuliaan dari man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang ingin merenggut kemuliaan dari Allah, maka semua kemuliaan itu hanya milik Allah. Makanya kita approach pendekatan kepada Allah lewat zikrullah. Aqrabut turuki ilallah zikrullah. Jalan pirang-pirang jalan, berbagai jalan, semua jalan yang paling dekat. Ini turuk bahasa Arab, bukan turuk bahasa Jawa ya, Pak Dek. Pak Dek, hati-hati Pak Dek. Ya. Aqrabut turuki. Ya. Paling jalan-jalan, semua jalan yang paling dekat kepada Allah, zikrullah. Tiada lain, hanya zikir. Jadi kita terus zikir, terus zikir. Orang yang terus zikir insya Allah dekat dengan Allah. Abah menjelaskan di dalam kitab Miftahus Sudur juz kedua. Yang dimaksud dekat dan jauh kepada Allah bukan diukur dengan jengkalan, diukur dengan depaan, diukur dengan meteran, diukur dengan langkah, diukur dengan jarak. Wa bu'dul abdi wa qurbuhu minallah bu'dul musafa. Ya. Goblatul qalbi anillah wa dzikru anillah. Yang dimaksud jauh dari Allah ketika hati kita lupa kepada, tidak berzikir hati ini, maka orang tersebut sedang jauh dari Allah. Tetapi kalau hati ini senantiasa tadi telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan Allah, resonansi berzikir hatinya kepada Allah, orang tersebut sedang dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, insya Allah kita ke rumahnya Bapak Haji di sini aja, penyelenggara manakib. So, kalau dekat mah air ada, kopi ada, roti ada, makanan ada, semua ada, betul ya? Cacat manusia, orang, apalagi Allah. Kalau sudah dekat, semua akan disuguhkan. Insya Allah. Ya, amin ya Rabbal alamin. Jadi kita terus jangan lupa, jangan bosan, jangan lelah. Terus kita berzikir kepada Allah. Itulah alat yang paling dekat menuju sampai kepada Allah adalah zikrullah. Karena zikir itu umdah, merupakan tiang yang sangat kuat. Wala yasilu ahadun ilallah illa bidawami zikri. Seseorang tidak akan sampai menuju ke hadirat Allah kecuali mendawamkan, mengkontinyukan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita sekalian jadi ahli zikir kita yang kontinu. Amin ya Rabbal alamin. Karena sudah amin ya. Satu amin ingin dijabah doa, yang kedua amin orang Sunda. Amin nitah ngesan. Saya juga tahu lah, dan waktunya juga mepet ya. Karena sudah mepet waktunya, lalu ke para natotos, parantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma
على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على نبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين